Punya pandangan ekstrim, Shin Tae-yong pernah minta piala AFF U23 ditiadakan karena merugikan. Di luar dugaan, Indonesia kini resmi jadi tuan rumah. Mengejutkan, tak pandang timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam tim terkuat Asia Tenggara. Mengejutkan, di luar harapan publik, Erick Thohir pastikan timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi baru di sisa laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira kenapa ya? Nah ini nih baru top. Nova Arianto beri bocoran. Timnas Indonesia U17 akan tambah pemain keturunan di Piala Dunia U17 2025. Mantap coach. Berkelas. Begini reaksi berkelas Alex Pastor usai saksikan langsung epic comeback Manchester United atas Lyon di Old Trafford. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Punya pandangan ekstrim, Shin Tae-yong pernah minta piala AFF U23 ditiadakan karena merugikan. Di luar dugaan, Indonesia kini resmi jadi tuan rumah. Kabar baik, Indonesia resmi ditetapkan sebagai tuan rumah gelaran ajang sepak bola piala AFF U23 2025. Turnamen 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, tersebut akan digelar pada 15 hingga 31 Juli 2025 mendatang. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga pun mengonfirmasi status Indonesia sebagai tuan rumah gelaran piala AFF U23. Ya, benar, ujar Arya Sinulinga kepada sejumlah awak media. Dengan demikian, hal itu menandai kesempatan kedua bagi Indonesia setelah sebelumnya menjadi tuan rumah pada 2023. Ajang ini juga akan menjadi persiapan penting bagi timnas Indonesia U23 menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Tak cuma itu saja, Piala AFF U23 2025 juga akan menjadi ajang debut bagi Gerald Van den Burg yang terpilih sebagai pelatih baru timnas Indonesia U23. Namun, jauh sebelum Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025, Shin Tae-yong yang saat itu masih menjadi pelatih timnas Indonesia U23 justru punya pandangan ekstrim. Bagaimana tidak? Shin Tae-yong pernah berharap agar kejuaraan tersebut ditiadakan pada masa yang akan datang. Apalagi diketahui bahwa tak sedikit pemain yang juga bermain di Liga 1. Saya berharap tidak ada lagi turnamen AFF U23 karena pemain-pemain U23 itu pasti banyak yang bermain di Liga 1, bahkan inti di klub masing-masing, ucap Shin Tae-yong kepada awak media di lapangan A, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 10 Agustus 2023, lalu. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, Piala AFF U23 memiliki lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi para pemainnya. Sebab, ia menganggap bahwa turnamen tersebut mengganggu menit bermain para pemain bersama timnya masing-masing. Apalagi Piala AFF tak masuk dalam agenda FIFA. Selain itu, Shin Tae-yong juga menganggap bahwa Piala AFF U23 juga mengganggu perkembangan sepak bola di sebuah negara. Dengan adanya turnamen AFF U23 ini sebenarnya merugikan liga dan mengganggu perkembangan sepak bola sebuah negara, kata Shin Tae-yong. Coach Shin pernah menyatakan bahwa dirinya hanya setuju jika Piala AFF diselenggarakan untuk level U17, U20, dan senior. Namun, ia merasa bahwa turnamen itu tak perlu untuk level U23. Untuk U20 oke, karena mereka perlu banyak bertanding dan menambah pengalaman di turnamen-turnamen internasional. Tapi, U23, saya berharap tak ada lagi ke depannya, ujarnya. Pernyataan itu dikeluarkan oleh Shin Tae-yong, karena pada saat itu ada polemik yang terjadi antara timnas Indonesia dengan klub-klub tanah air, jelang Piala AFF U23. Klub enggan untuk melepas para pemainnya ke timnas untuk ajang Piala AFF U23. Sebab, mereka sedang berkompetisi mewakili klub. Piala AFF U23 sendiri pertama kali digelar pada tahun 2005. Setelah vakum lama, ajang tersebut kembali digelar pada tahun 2019, 2022, dan 2023. Dari 4 edisi Piala AFF U23, Indonesia baru berpartisipasi 2 kali, yakni pada tahun 2019 dan 2023.
Pada tahun 2022, Indonesia tak mengirimkan perwakilannya karena kondisi pandemi COVID-19 kala itu. Mengejutkan, tak pandang timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam tim terkuat Asia Tenggara. Pernyataan mengejutkan datang dari pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pelatih asal Australia tersebut secara terang-terangan menyebut Vietnam sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Ucapan ini tentu saja menjadi sorotan, mengingat timnas Indonesia kini sedang menunjukkan performa gemilang dan bahkan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Klamovski tampaknya tak memandang Indonesia sebagai ancaman utama. Fokusnya justru tertuju pada Vietnam, yang menurutnya memiliki kekuatan paling solid di kawasan. Hal ini diungkapkannya saat membicarakan persiapan Malaysia menghadapi Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan digelar pada 10 Juni 2025 mendatang. Kami akan menghadapi tim yang sangat kuat. Saya tahu pertandingan melawan Vietnam akan sangat sulit, ujar Klamovski. Menurut saya, Vietnam adalah tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Kami menghormati mereka dan sudah merencanakan pertandingan persahabatan sebagai bagian dari persiapan. Klamovski tak segan memberikan pujian setinggi langit untuk Vietnam. Ia menyebut bahwa tim asuhan Kim Sang-SIK itu adalah lawan tangguh yang tidak bisa dianggap remeh. Pujian ini ia sampaikan bukan tanpa alasan. Vietnam, menurutnya, memiliki catatan impresif yang membuktikan status mereka sebagai kekuatan dominan di Asia Tenggara. Vietnam tidak terkalahkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka baru saja menjadi juara Piala AFF 2024, dan itu menunjukkan konsistensi serta kekuatan mereka sebagai sebuah tim. Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tantangan besar. Lanjutnya, pernyataan ini pun memantik reaksi di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara, khususnya para pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, Indonesia saat ini tengah berada dalam performa terbaiknya, berhasil menembus babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang belum diraih oleh tim-tim Asia Tenggara lainnya, termasuk Vietnam. Namun bagi Klamovski, pencapaian Vietnam dalam beberapa tahun terakhir menjadi alasan utama mengapa ia menganggap mereka sebagai lawan terkuat. Selain status juara Piala AFF 2024 dan rekor tak terkalahkan, Vietnam juga memiliki struktur sepak bola yang matang, pengembangan pemain muda yang konsisten, serta gaya bermain yang disiplin dan agresif. Di sisi lain, Malaysia sendiri menghadapi berbagai kendala dalam mempersiapkan tim untuk laga penting tersebut. Kompetisi domestik di Malaysia baru akan berakhir pada akhir April 2025, dan musim baru dijadwalkan dimulai pada Juli. Ini berarti Klamovski hanya memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk menyiapkan tim nasional menghadapi Vietnam. Kami menghadapi banyak kesulitan. Beberapa tim di liga lokal baru menyelesaikan musim mereka pada 19 April, sementara yang lain pada 26 April. Setelah itu, para pemain akan menjalani masa istirahat yang cukup panjang. Musim baru Liga Malaysia baru akan dimulai pada bulan Juli, setelah pertandingan melawan Vietnam, ungkapnya. Kondisi tersebut tentu menyulitkan proses persiapan timnas Malaysia. Minimnya waktu latihan bersama dan kebugaran pemain yang mungkin belum sepenuhnya pulih menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, Klamovski tetap optimis dan bertekad memberikan perlawanan terbaik saat menghadapi Vietnam. Lebih jauh, Klamovski juga menyinggung soal riwayat pertemuan antara Malaysia dan Vietnam yang cenderung tidak berpihak pada Harimau Malaya. Ia menyadari bahwa dalam beberapa pertemuan terakhir, Malaysia kerap menelan kekalahan dari Vietnam. Hal ini ia jadikan sebagai motivasi untuk bangkit dan memperbaiki performa tim. Jika melihat ke belakang, tim Malaysia sering mengalami akhir yang menyedihkan setiap kali bertemu Vietnam. Namun kita tidak boleh terus hidup di masa lalu. Kita harus melangkah maju dan mencoba meraih hasil yang lebih baik, tegasnya. Pernyataan ini bisa dimaknai sebagai bentuk penghormatan sekaligus tantangan yang diberikan kepada para pemain Malaysia. Dengan segala keterbatasan yang ada, Klamovski berharap timnya mampu menunjukkan karakter dan semangat juang tinggi di lapangan. Sementara itu, tanggapan atas pernyataan Klamovski pun bermunculan dari berbagai kalangan. Sebagian menilai bahwa komentar tersebut adalah strategi psikologis untuk memotivasi timnya, sekaligus merendahkan tekanan ekspektasi dari publik Malaysia. Ada juga yang menganggap bahwa pelatih asal Australia tersebut sekadar jujur dalam menilai kekuatan lawan.
Terlepas dari segala kontroversi yang mungkin muncul, satu hal yang pasti, laga antara Malaysia dan Vietnam pada 10 Juni 2025 mendatang dipastikan akan berlangsung sengit. Vietnam tentu ingin mempertahankan reputasi mereka, sementara Malaysia bertekad membalikan sejarah dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim terbaik di kawasan. Sementara itu, Timnas Indonesia tetap melanjutkan perjuangan mereka di jalur kualifikasi Piala Dunia 2026. Walau tak disebut secara eksplisit oleh Klamovski, performa apik Indonesia tentunya tak bisa diabaikan begitu saja. Dalam waktu dekat, mungkin perhatian dan pengakuan dari pelatih-pelatih Asia lainnya akan mengarah pada skuad Garuda yang sedang menikmati masa kebangkitan mereka. Dalam dunia sepak bola, opini bisa berbeda, dan kenyataan di lapangan bisa memberikan kejutan. Mengejutkan, di luar harapan publik, Erick Thohir pastikan Timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi baru di sisa laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira kenapa ya? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir cukup sering mengumumkan rencana naturalisasi sebelum dua laga krusial Timnas Indonesia Senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama 5 tahun terakhir, PSSI rutin melakukan naturalisasi pemain. Tujuannya jelas untuk mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, sudah ada 19 pemain baru dari program naturalisasi. Sejak awal tahun 2024 sampai saat ini, nama baru terus bermunculan dan bersedia menjadi WNI tiap periode jeda internasional. Tentu, hal ini berhasil mendongkrak pencapaian Timnas Indonesia. Sampai saat ini, skuad Garuda masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat keempat Grup C. Pasukan Garuda mengantongi 9 poin dari 8 laga. Di 2 laga pamungkas sebelum lawan Cina dan Jepang, sejumlah nama baru pun bermunculan. Nama-nama pemain diaspora tersebut dirumorkan sudah dihubungi oleh PSSI. Salah satunya adalah Tristan Goijer dan Laurin Ulrich. Meski begitu, Erick Thohir memastikan bahwa belum ada rencana naturalisasi baru untuk 2 laga sisa. PSSI bakal fokus dengan tim saat ini untuk mengamankan kemenangan di 2 laga krusial lawan Cina dan Jepang. Belum ada rencana, ujar Erick Thohir pada Jumat, 18 April 2025, di Bali United Training Center, Gianyar. Kami sekarang fokus yang sekarang ada saja. Kita fokus untuk bulan Juni dengan tim yang ada saja. Sampai sekarang itu saja, ujarnya. Timnas Indonesia bakal bermain lawan Cina pada 5 Juni 2025. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, pasukan Garuda bakal bertandang ke markas Jepang. Duel tersebut bakal digelar di Suita Football City Stadium. Timnas Indonesia harus bisa membalas kekalahan di pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda kalah 1-2 dari Cina dan 0-4 dari Jepang. Nah ini nih baru top. Nova Arianto beri bocoran. Timnas Indonesia U17 akan tambah pemain keturunan di Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Tim Garuda Muda mendapatkan tiket untuk berlaga di pentas dunia selepas melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto mulai berbicara mengenai persiapan Yanga akan dilakukan tim asuhannya berlaga di Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto menyebut persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 tentu akan berbeda dengan persiapan yang dijalani oleh tim asuhannya sebelum berlaga di Piala AFF dan Piala Asia. Yang pasti di jalannya persiapan nanti akan berbeda, karena kalau di AFF, di kualifikasi atau di Piala Asia mungkin dengan pemain yang ada saat ini kita sangat-sangat mampulah untuk bersaing di sana, kata Nova Arianto. Tetapi dengan level Piala Dunia yang pasti akan lebih di atas yang di Piala Asia pastinya persiapannya, kita akan lebih fokus lagi terutama dalam kita melihat posisi mana saja yang perlu ada tambahan pemain. Dan kita akan cari opsinya nanti setelah kita lihat apa yang harus kita evaluasi, ungkapnya. Nova Arianto pun menyebut dalam waktu dekat Timnas Indonesia U17 akan menggelar proses seleksi menuju Piala Dunia U17 2025. Seleksi itu tidak hanya menyasar pemain yang saat ini bermain di Indonesia. Pemain diaspora yang sedang memulai karir di luar negeri pun akan mendapatkan kesempatan yang sama.
Seleksi pemain ada dan tidak terlepas dengan opsi-opsi pemain diaspora yang mungkin akan kita coba dan kita lihat semuanya. Lebih lanjut, Nova Arianto menyebut timnas Indonesia U17 menempatkan banyak pelajaran penting dari Piala Asia U17 2025. Diketahui, Mirza Firjatullah mampu menembus babak perempat final di ajang yang digelar di Arab Saudi itu. Yang pasti ini sangat luar biasa buat pemain. Sekali lagi pemain bisa merasakan di pesta terbesar di Asia lah. Sepak bola di Asia pastinya berbeda dengan AFF, berbeda dengan kualifikasi, tegas Nova. Dan saya lihat pemain belajar sangat banyak di sini secara mental, secara skill, termasuk masalah skill individu pemain yang saya lihat sangat-sangat berkembang. Dan harapannya mereka bisa belajar banyak di Piala Asia ini dan kita bisa siap di Piala Dunia nanti. Lanjutnya. Mantap coach, berkelas. Begini reaksi berkelas Alex Pastor usai saksikan langsung epic comeback Manchester United atas Lyon di Old Trafford. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor ternyata menyaksikan langsung laga Manchester United versus Lyon di Old Trafford. Itu merupakan laga leg kedua perempat final Liga Eropa 2024 hingga 2025 yang digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Jumat, 18 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Setan Merah meraih kemenangan dramatis dengan skor 5-4 atas Lyon setelah sebelumnya sempat tertinggal 2-4 di extra time. Adalah Harry Maguire yang menjadi pahlawan kemenangan Manchester United pada menit akhir babak tambahan waktu kedua, tepatnya menit ke-1:21. Sebelumnya, MU sempat unggul 2-0 terlebih dahulu lewat aksi Manuel Ugarte, 10, dan Diogo Dalot, 45-1. Akan tetapi, Lyon mengamuk di babak kedua. Tak tanggung-tanggung, wakil asal Prancis itu langsung menyamakan kedudukan via gol Corentin Tolisso, 71, dan Nicolas Tagliafico, 78. Kedudukan 2-2 membuat laga harus berlanjut ke babak tambahan, karena pada leg pertama kedua tim berakhir dengan kedudukan yang identik. Pada babak extra time, Lyon yang bermain 10 orang sejak menit ke-89, namun justru mampu memimpin pada menit ke-105 via sepakan Ryan Cherki. Bahkan, Lyon mengubah skor menjadi 4-2 usai Alexander Lacazette mampu menuntaskan tendangan penalti pada menit ke-110. MU ogah mengalah. Adalah Bruno Fernandes yang mampu memperkecil ketinggalan menjadi 3-4 lewat titik putih pada menit ke-112. Setelah itu, gol Kobie Mainono memaksakan skor menjadi imbang 4-4 pada menit ke-120. Pada akhirnya, Harry Maguire mengunci kemenangan MU via sundulan. Rupanya, momen epic comeback Manchester United atas Lyon disaksikan langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor. Dalam unggahan Instagram pribadinya, tangan kanan Patrick Kluivert itu menyaksikan langsung aksi comeback spektakuler Manchester United. Menurut kabar yang beredar, Alex Pastor tidak hanya menonton langsung, tapi juga hadir menjadi analis untuk salah satu stasiun TV Belanda, Ziggo Sport. Dalam kesempatan langka itu, dia juga sempat berdiskusi dengan Brian Robson, yang merupakan legenda MU dan mantan pelatih timnas Thailand. Sangat senang bertemu dan berbicara dengan pahlawan Manchester United sepanjang masa Brian Robson, tulis Alex Pastor di Instagram pribadinya ketika dia berada di Old Trafford. Terlepas dari hal itu, Manchester United lolos ke semifinal Liga Eropa dengan keunggulan agregat 7-6 setelah pada leg pertama bermain seri 4 gol. Pada babak semifinal Liga Eropa 2024 hingga 2025, MU akan menghadapi Athletic Club yang di perempat final berhasil menyingkirkan Rangers dengan agregat 2-0. Sambut laga krusial lawan Jepang dan Cina, PSSI isyaratkan timnas Indonesia bakal gelar TC di Bali. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir angkat bicara soal persiapan timnas Indonesia jelang dua laga krusial dan wakil merah putih di tim ASEAN All Stars dalam duel lawan Manchester United. Pada bulan Mei-Juni 2025, bakal ada agenda besar di dunia sepak bola Asia Tenggara. Badan tertinggi sepak bola Asia Tenggara, AFF bakal mempersiapkan tim ASEAN All Stars dalam duel lawan Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 28 Mei 2025. AFF telah menunjuk Kim Sang-SIK sebagai pelatih tim ASEAN All Stars. PSSI telah menerima surat resmi dari AFF. AFF telah memanggil nama Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam ke skuad ASEAN All Stars. Keduanya bakal jadi wakil timnas Indonesia di tim asuhan Kim Sang-SIK tersebut. Surat dari AFF sudah diterima Pak Sekjen, ujar Erick Thohir pada Jumat, 18 April 2025.
Pak Sekjen sudah lapor saya. Itu ada Ferrari dan Asnawi, lanjutnya. Tentu, Erick Thohir bakal memastikan komunikasi dengan tim pelatih timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert. Pasalnya, agenda duel ASEAN All-Stars versus Manchester United bakal bertabrakan dengan jadwal timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih memiliki 2 laga pamungkas di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menghadapi Cina dan Jepang. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Merah Putih masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu, timnas Indonesia harus fokus penuh untuk menatap 2 laga tersebut. Berhubung jadwal laga digelar setelah kompetisi di level klub musim 2024-2025 tuntas, maka ada kesempatan untuk menggelar TC lebih lama. PSSI mengisyaratkan bahwa TC Timnas Indonesia bakal digelar di Bali sebelum duel lawan Jepang dan Cina. Tentu akan kita pastikan bakal sampaikan ke tim pelatih Timnas Indonesia senior, yaitu Coach Patrick dan lain-lain, ujar Erick Thohir. Apakah mereka tentu bertabrakan dengan jadwal training camp di Bali? Karena tanggalnya agak mepet. Kalau nanti tim kepelatihan membuka, PSSI jelas mendukung. Karena ini program AFF. Jadi, kasih waktu saja, ujarnya. Inilah 4 negara calon lawan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dihadapkan 4 tim terkuat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Termasuk jawara Piala Asia 2023. Asa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 tetap terjaga meski peluang lolos langsung sulit bisa tercapai dari putaran ketiga. Raihan poin dan sisa pertandingan di putaran ketiga membuat timnas Indonesia sulit untuk bisa lolos langsung. Peluang besar skuad Garuda untuk bisa bertahan di kualifikasi adalah masuk ke putaran keempat setelah ini. Hal itu bukan kemungkinan terburuk, karena asa ke Piala Dunia 2026 masih tetap terjaga, tapi menjadi tantangan besar. Karena tim yang akan dihadapi bukan lawan sembarangan. Bahkan salah satunya berstatus juara Piala Asia 2023. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga dengan torehan 9 poin. Lantas tim mana saja yang bakal jadi calon lawan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi nanti? Berikut di antaranya. Timnas Oman kemungkinan besar akan menjadi lawan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi. Di atas kertas, ranking FIFA mereka jauh lebih tinggi ketimbang lawan terakhir timnas Indonesia, Bahrain, 81. Karena itu, Oman tidak bisa dipandang remeh sebagai lawan jika kedua tim bertemu di putaran ketiga nanti. Timnas Uni Emirat Arab, UEA, memiliki ranking FIFA jauh lebih tinggi dari Oman, yakni 63 dunia. Saat ini, UEA duduk di peringkat ketiga klasemen sementara grup A, dan dipastikan masuk ke putaran keempat. Usai sulit mengejar raihan poin Iran dan Uzbekistan yang menjadi lawan mereka di babak ini. Timnas Irak bukan lawan yang asing bagi timnas Indonesia, kedua tim sudah sering bertemu. Semua pertemuan disapu bersih Irak, dan ini menjadi tantangan luar biasa bagi Patrick Kluivert bersama skuad Garuda. Qatar menjadi lawan yang ditakutkan timnas Indonesia, bukan dari segi permainan, tetapi faktor X di luar itu. Juara Piala Asia 2023 ini sering sekali mendapat perlakuan istimewa dari perangkat pertandingan. Karena itu, banyak yang menilai Qatar bermain curang demi bisa mendapatkan kemenangan. Apapun itu, Kluivert harus waspada dan mempersiapkan tim dengan baik untuk putaran keempat kualifikasi. Meskipun peluang lolos langsung dari putaran ketiga tampak sulit, skenario menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar melalui putaran keempat. Sesuai format baru FIFA untuk zona Asia, tim-tim yang gagal lolos langsung masih punya jalur playoff antar zona atau antar grup. Indonesia hanya perlu memaksimalkan setiap laga di putaran keempat agar bisa merebut satu dari dua tempat tersisa menuju babak playoff final. Putaran keempat akan terbagi menjadi dua grup, masing-masing berisi 4 tim. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke playoff antar benua. Artinya, setiap poin akan sangat berarti, dan kekalahan bisa jadi sangat fatal. Kemudian, menghadapi lawan-lawan kuat seperti Qatar, Irak, UEA, dan Oman, timnas Indonesia tak hanya dituntut bermain maksimal secara teknis,
tetapi juga secara mental. Para pemain muda harus mampu menjaga fokus dan tidak mudah terpancing, terutama ketika menghadapi tekanan dari tim-tim berpengalaman yang sudah kenyang kompetisi internasional. Pelatih Patrick Kluivert akan menghadapi ujian besar pertamanya sejak menangani timnas Indonesia. Dengan latar belakang sebagai pemain dan pelatih di Eropa, ex-bintang Barcelona ini diharapkan bisa membawa pola pikir dan strategi berbeda yang bisa menjadi senjata kejutan menghadapi tim-tim besar Asia. Penting bagi Kluivert untuk memaksimalkan kualitas pemain muda yang sedang bersinar, seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Nathan Choyaon. Kombinasi pemain lokal dan diaspora ini bisa menjadi modal kuat untuk menantang dominasi lawan.